Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Insyaallah bi khair wal afiyah ya asdiqai. Alhamdulillah fi hadzal waqt yakni fi syahri Ramadan nahnu nastati'u an nasum wa summa nahnu nastati'u barakah anis saum wa anir Ramadan. Fi hadhil fursatil jamilah ana arga wildan nugroho min qismi ta'limi lughatil arabiyyah jim di Jamiah Islamiyah Ponorogo sauqaddim lakum an at-tahlil yakni at-ta'lim al-fasl atau fi al-lughah al-Indonesia yakni penelitian tindakan kelas. Tayyib sa'a dinulakum ayataka an atakalam bilughah bilughah al-Indonesia faqat. Baiklah, saya Arga Wildan Nugroho dari kelas PBAC. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kelas saya ya, yang dibimbing atau diampu dosen yakni Bapak Fauzi. Baiklah, mari kita bahas untuk proposal penelitian tindakan kelas ini. Nah, yang pertama di sini saya mengambil judul ya, karena ini tindakan kelas sehingga judulnya harus bernilai suatu tindakan ya, yaitu peningkatan keterampilan mufradat atau kosakata melalui metode gerakan badan, gestur, ya, berlagu yang saya singkat dengan geber dalam pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Nah, tentunya hal ini memiliki latar belakang tersendiri mengapa saya mengambil hal tersebut. Ya, mengingat bahwa di dalam pembelajaran mufradat ya, yaitu di pembelajaran bahasa Arab, itu suatu hal atau suatu modal yang penting ya. Di pembelajaran bahasa Arab ini memiliki beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu mufradat atau kosakata itu sendiri, kemudian ada istima yaitu mendengarkan, kemudian ada pembelajaran qiraah, pembelajaran kalam, dan pembelajaran qawaid atau susunan kalimat. Tentunya kalau kita melihat di urutan tersebut, mufradat menjadi urutan pertama karena itu sebagai modal. Ya. Nah, di masa kemajuan teknologi ini ya, tentunya kita membutuhkan inovasi-inovasi baik itu melalui metode ataupun apapun dalam suatu pembelajaran agar pembelajaran kita berkualitas dan tujuan pembelajaran tercapai. Tuh. Nah, di sini saya melakukan penelitian di mana? Di Pondok Pesantren Al-Ihsan yang secara dengan MI. Ya. Di tempat tersebut saya menemukan beberapa hal ya, keunikan, yaitu kurangnya metode yang variatif atau yang unik dalam pembelajaran mufradat sehingga santri terkesan jenuh dengan metode tersebut ya. Kan biasanya kalau kita mufradat itu diminta untuk menghafal. Nah, di sana memang untuk menghafal, tetapi cara menghafalnya masih bersifat klasikal ya, dengan membaca berulang-ulang sehingga santri merasa jenuh. Ya, santri sekarang ya. Sehingga tujuan pembelajaran dan juga kualitas keterampilan mufradat santri tentunya rendah. Maka dari itu saya peneliti memberikan suatu solusi ya, yaitu tentang keterampilan mufradat melalui metode gerakan badan atau gestur itu tadi, berlagu dalam pembelajaran bahasa Arab di pondok tersebut. Nah, apa saja sih identifikasi dan pembatasan masalah? Identifikasi dan pembatasan masalah. Yang pertama ya, identifikasinya kurangnya semangat dan kualitas kemampuan peserta didik santri dalam membaca dan menghafal mufradat itu. Nah, ini terkait dengan
poin yang kedua yaitu pendidik hanya menggunakan papan tulis dan buku bacaan untuk proses pembelajaran mufradat bahasa Arab. Kemudian karena hal tersebut peserta didik tentunya jenuh karena tidak ada variasi. Ya, mungkin ya karena peserta didik sekarang atau santri sekarang itu ingin sesuatu yang terkadang ya lebih ingin tahu daripada daripada santri-santri dulu. Yang keempat, kurangnya variasi atau inovasi metode yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran keterampilan mufradat bahasa Arab. Agar penelitian ini tidak menjalar kemana-mana, ya, tentunya tidak masuk ke ranah yang lain, itu peneliti memfokuskan permasalahan yaitu hanya terkait dengan pembelajaran mufradat di pondok pesantren Al-Ihsan dan penerapan metode tersebut, penerapan metode gestur dan berlagu dalam pembelajaran bahasa Arab mufradat. Sehingga diperoleh rumusan permasalahan yang pertama di bagaimana proses pembelajarannya sebelum pendidik menerapkan gerakan tubuh dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana sih proses ketika kita menggunakan metode tersebut, dan yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat peningkatan pembelajaran mufradat menggunakan metode tersebut. Nah, di sini tentunya bukan kaleng-kaleng ya kita meneliti ya, sehingga dapat kita ketahui bahwa tujuan penelitian yang saya teliti ini atau yang peneliti lakukan, yang pertama untuk mengetahui proses pembelajaran sebelum dan juga proses pembelajaran ketika menggunakan metode, dan mengetahui bagaimana sih nanti peningkatannya itu seperti apa ketika menggunakan metode gerakan tubuh gestur berlagu atau geber itu tadi di pondok pesantren Al-Ihsan. Nah, kontribusi hasil penelitian tentunya untuk pendidik sendiri bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk peserta didik, mereka akan lebih paham tentang mufradat itu. Kemudian penulis dari saya sendiri, saya bisa mengasah keterampilan dalam meneliti dalam kepekaan ya. Jadi kepekaan itu tidak hanya perasaan saja tapi juga membutuhkan pemikiran ya. Kemudian pembaca tentunya untuk kajian dan juga untuk bahan perbandingan ya. Nah, di sini selanjutnya ada telah hasil terdahulu. Telah hasil terdahulu di sini mengungkapkan bahwa pembelajaran mufradat dengan metode itu sudah memang efektif digunakan. Ya, di sini contohnya jurnal penggunaan metode bernyanyi dalam pembelajaran mufradat. Itu kita dapat mengetahui bahwa penggunaan teknik bernyanyi dalam pembelajaran kosakata itu baik karena dengan bernyanyi siswa belajar merasa senang dan mengurangi rasa bosan. Ya mungkin kalau kita merasa bosan bernyanyi saja, yang penting tidak terlalu. Nanti dikira lulusan solo begitu. Selanjutnya tentu dalam penelitian tersebut itu ada landasan teori. Ya, landasan teori apa sih teori-teori yang akan saya angkat? Yang pertama tentang pembelajaran mufradat bahasa Arab. Apa sih pembelajaran mufradat bahasa Arab itu? Nah, kalau kita tilik sebentar ya, mufradat itu adalah suatu kosakata atau kekayaan atau hazanah dalam bahasa Arab yang berisi kata-kata, bukan kata-kata cinta ya, tapi kata-kata vocab kalau dalam bahasa Inggris itu. Nah, seperti nanti itu dalam mufradat itu ya ada kata babun, itu contohnya mufradat ba'al, babu, pintu, seperti itu. Itu pembelajaran mufradat itu berarti menekankan pada pembelajaran dalam aspek dalam aspek kosakata atau mufradat itu. Selanjutnya problem. Nah, problem itu ya seperti derivasi atau infeksi. Maksudnya derivasi dan juga infeksi ini kekayaan yang sangat banyak ya. Kayak tasrif itu, habis itu pengiroban itu kan karena banyaknya itu jadi problem. Terkadang kita belum mengetahui ataupun bingung, itu pembelajaran problemnya mufradat.
secara internal. Kalau secara eksternal berarti ya metode pembelajaran itu. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran mufradat. Yang pertama ada pembelajaran mufradat itu tidak berdiri sendiri. Ya maksudnya tidak berdiri sendiri itu ya tentunya mufradat itu dikaitkan dengan apa? Dengan istima, dengan isya, dengan muhadasah dan lain sebagainya. Kemudian pembatasan makna. Ya pembatasan makna ini maksudnya ya makna-makna yang ada di negara Arab itu belum tentu ada di negara bahasa Indonesia, di negara Indonesia. Kemudian ada pembelajaran kosakata dalam konteks, maksudnya dalam konteks kalau di sini al-faslu kelas, tapi kalau dalam bahasa Arab al-faslu itu bab atau suatu pembahasan, ya judul pembahasan. Tuh, kemudian ada beberapa metode pembelajaran mufradat. Ya, metode itu ada apa? Cara atau siasat penyampaian suatu bahan pelajaran tertentu dari suatu mata pelajaran agar siswa dapat mengetahui, memahami dan mempergunakan dengan kata lain menguasai bahan pelajar tersebut sehingga efektif pembelajarannya. Tuh. Nah, contohnya ada metode bernyanyi, ada metode menghafal secara langsung, ada metode ketukan itu. Nah, selanjutnya adalah kerangka berpikir. Jadi bagaimana sih saya sebagai peneliti itu melihat, memiliki cara pandang dalam penelitian ini ya. Yang pertama, saya teliti dulu masalah rendahnya kualitas mufradat peserta didik. Ya, lalu cari penyebabnya yaitu apa? Metode pembelajaran yang monoton. Kemudian kita analisis masalahnya itu dan juga kita cari solusinya. Sehingga terbentuklah tindakan kelas sebagai solusi permasalahan berupa gerakan tubuh, gestur, berlagu atau geber. Kemudian peningkatan keterampilan mufradat peserta didik. Karena ada penerapan tindakan kelas itu tadi, sehingga keterampilan mufradat peserta didik atau santri itu mengalami peningkatan. Nah, hipotesis atau dugaan awal itu tentunya ya dengan menggunakan metode Geber itu peningkatan dalam pembelajaran mufradat itu bisa tercapai atau bisa terwujud ya. Tuh. Kemudian metode penelitian. Nah, itu objek tindakan kelasnya itu adalah keterampilan mufradat itu sendiri dan juga pada santri ya. Santri pondok pesantren Al-Ihsan yang berjumlah 10 peserta didik tuh. Kemudian untuk settingnya ya saya berawal dari kurangnya variasi dalam metode pembelajaran mufradat, kemudian banyak peserta didik 10 orang. Dan mengapa saya memilih tempat tersebut? Ya karena tempat tersebut itu terjangkau. Kemudian variabel yang saya amati tentunya itu pembelajaran mufradat dan juga penerapan dari metode tersebut atau metode Geber tersebut. Prosedur pelaksanaan tentunya saya yang pertama merencanakan ya semua itu kita awali dengan niat dan rencana ya. Kalau langsung acting biasanya ke belakangnya itu agak terkendala begitu ya. Pada perencanaan di sini peneliti yang pertama melakukan identifikasi masalah ya. Masalah apa saja yang ada seperti yang sudah saya sampaikan pada sebelumnya tadi, identifikasi masalah seperti kurangnya semangat atau monotonnya pembelajaran mufradat. Kemudian analisis penyebab dan kita rumuskan. Nah, kemudian kita buat pemecahan masalah ya, bukan solusi ya. Kita buat solusi dari permasalahan tersebut. Yaitu di sini saya memberikan solusi itu tadi metode gerakan tubuh berlagu. Kemudian pelaksanaannya tentunya pelaksanaan siklus pertama ya. Jadi kalau PTK itu identik dengan siklus ya, bukan siklus hawa atau siklus air ya. Tapi PTK itu siklus penelitian. Yang pertama itu kita masih belum menggunakan menggunakan metode pembelajaran. Ya, hal ini digunakan untuk melihat seberapa besar nanti metode yang kita gunakan itu pengaruhnya. Maksudnya peningkatan itu seberapa besar. Kemudian baru siklus 2 kita menggunakan penerapan.
metode gestur itu tadi. Kemudian pengamatan. Nah, maksudnya pengamatan itu ya kita amati ya. Kita amati melalui yang pertama pengumpulan data PTK itu tadi, kita jadi mengajar di kelas, dan juga ada sumber data yang dimiliki dari guru, wawancara, dan juga siswa itu sendiri, yaitu ketika kita praktek. Kemudian critical fit atau pendamping lapangan itu guru mata pelajaran bahasa Arab, dan juga analisis datanya saya menggunakan analisis kualitatifnya itu berupa deskripsi ya, dan kuantitatif itu nanti untuk penilaian berbau angka begitu. Kemudian selanjutnya tentu saya merefleksi atau saya mengevaluasi apa saja sih kekurangannya itu, kemudian saya perbaiki, baik itu laporan ya dan lain sebagainya. Sistem pembahasan ya, tentunya kalau penelitian yang berkualitas itu dan juga dapat dipahami itu harus memiliki sistem yang baik dalam penulisan. Yang pertama tentunya saya menampilkan latar belakang apa sih masalahnya, kemudian saya identifikasi masalahnya ini ya, kemudian saya beri solusi, saya teliti, dan kemudian saya laporkan. Seperti itu. Untuk jadwal bisa dilihat sendiri, dan di sini ada link ya, link prakteknya pembelajaran itu ya, bisa dilihat dan juga bisa diamati. Atau kita buka dulu ya, ini di sini tidak muncul, kita buka dulu di WhatsApp. Oke, kita geser dulu ya, kita geser. Nah di sini ini ya, metode pembelajaran mufradat gerakan tubuh berlagu. Kita lihat. Oh, ternyata tidak connect internet. Afan, mohon maaf ya. Ini kita konekkan dulu dengan wifi ya. Ini. Kita lihat koleksi saya. Oh, ini lemot ya. Nanti kita bisa silahkan mengamati di situ ya, mengamati sendiri-sendiri di situ. Mohon maaf ini karena sinyal sulit sehingga seperti ini. Ini ya. Di sini ada dua sesi ya, Yang pertama yaitu yang ini tuh pembelajaran di kelas, kemudian ada prakteknya. Nanti ada praktek di situ. Praktek mandiri peserta didik. Nah, peserta didik dalam menghafal. Ya. Dan juga di sini ada perbandingan. Coba kalian amati dari yang pertama, yaitu tidak menggunakan metode, dan yang kedua menggunakan metode, sekaligus kalian amati yang itu pembelajaran mandiri itu ya. Terima kasih dari saya, mungkin itu saja ya. Ini untuk pembelajaran mandiri praktiknya itu. Semoga bermanfaat dan cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahannya saya mohon maaf. Marhaban ya Ramadan, semoga berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.